Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Gunawan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil uji coba instrumen penilaian yang sudah saya buat dan sudah saya laksanakan kepada peserta didik. Guru merupakan pendidik yang perlu melakukan asesmen terhadap pembelajaran. Asesmen terhadap pembelajaran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu proses pembelajaran. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, ada 3 tujuan asesmen. Yang pertama adalah melihat sejauh mana kompetensi peserta didik. Yang kedua adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah membuat laporan hasil proses pembelajaran. Asesmen pada sekolah dasar maupun sekolah menengah memiliki 3 aspek. Yaitu yang pertama adalah untuk menilai sikap, yang kedua menilai pengetahuan, dan yang terakhir adalah menilai keterampilan peserta didik. Setiap aspek tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, sehingga memerlukan teknik penilaian yang berbeda. Teknik penilaian memerlukan yang namanya instrumen penilaian. Instrumen penilaian merupakan alat bantu yang digunakan oleh guru untuk mengumpulkan data dari peserta didik, yang kemudian nantinya akan dilakukan namanya pengukuran. Nah, di dalam instrumen uji coba yang sudah saya lakukan, saya menggunakan instrumen pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan peserta didik. Mari simak video ini sampai habis. Seperti yang telah dijelaskan pada video pembuka, bahwa asesmen ini penting untuk mengukur proses suatu pembelajaran. Setelah dilaksanakan asesmen, maka hasilnya akan dianalisis. Hasil analisis ini diperlukan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh siswa, serta memberikan dasar yang kuat bagi perbaikan strategi pembelajaran di masa yang mendatang. Instrumen yang saya gunakan adalah tes berbentuk pilihan ganda atau multiple choice test. Instrumen ini merupakan alat evaluasi tertulis yang menggunakan format soal pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan peserta didik. Setiap soal menyajikan pernyataan atau pertanyaan diikuti oleh beberapa opsi jawaban, dengan hanya satu jawaban yang benar dan sisanya adalah pengecoh atau distraktor. Tujuan evaluasi atau asesmen ini adalah untuk menilai tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran. Yang selanjutnya, mengidentifikasi kemampuan peserta didik dalam mengingat, memahami, menerapkan, dan menganalisis konsep-konsep. Yang selanjutnya adalah memberikan umpan balik bagi pendidik tentang efektivitas pembelajaran. Kemudian untuk bentuk soalnya adalah pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban pada setiap nomor soal. Setiap soal terdiri dari 2 bagian utama, yaitu STEM dan opsi jawaban. STEM adalah pernyataan atau pertanyaan yang dirancang secara jelas dan singkat untuk memfokuskan siswa pada masalah yang ditanyakan tanpa menimbulkan ambiguitas. Opsi jawaban terdiri dari 1 kunci jawaban yang benar dan 3 pengecoh yang dirancang secara logis untuk menguji pemahaman siswa. Pengecoh dipilih berdasarkan kesalahan umum atau miskonsepsi yang sering terjadi, sehingga mampu membedakan siswa yang benar-benar memahami materi dengan yang belum. Opsi jawaban juga disusun secara homogen dalam hal panjang dan struktur kalimat untuk menghindari petunjuk yang tidak sengaja. Dengan format ini, soal tidak hanya menguji ingatan, tetapi juga pemahaman konseptual dan kemampuan analisis dasar. Pelaksanaan asesmen dilakukan secara tertulis dengan menggunakan media Google Form, atau kita kenalnya adalah semi-daring atau semi-luring. Peserta mengerjakan tes dalam waktu 60 menit di ruang kelas dengan pengawasan langsung oleh guru. Pelaksanaan asesmen dilaksanakan pada Senin 29 Mei 2025 pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat di ruang kelas 7A SMP Negeri 1 Tanjung Sari dengan jumlah siswa 29 orang. Untuk hasil analisis validitas dan reliabilitas butir soal dapat dilihat pada tabel bahwa berdasarkan analisis validasi butir soal
Dari 20 butir soal yang diujikan, hanya 6 butir soal yang memenuhi kriteria validitas. Sebanyak 14 butir lainnya dinyatakan tidak valid karena memiliki daya beda dan tingkat kesukaran di luar kriteria yang telah ditetapkan. Untuk hasil rehabilitas soal adalah sebesar 0,71, menunjukkan bahwa instrumen cukup andal untuk digunakan, meskipun mungkin masih bisa ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan analisis daya pembeda 20 butir soal yang telah dihitung dari perbandingan kelompok atas dan bawah, diperoleh hasil yang bervariasi. Sebagian besar soal memiliki indeks daya pembeda yang tinggi dan tergolong baik, seperti butir nomor 2, 5, 7, 10, 11, 13, dan 17 yang mencapai nilai di atas 0,50 atau dalam kategori baik hingga sedang baik. Butir soal ini mampu membedakan dengan baik antara siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Terdapat pula beberapa soal dengan indeks antara 0,30 sampai 0,49, seperti butir 6, 8, 15, 16, dan 19 yang masih tergolong cukup dan layak digunakan. Sementara itu, beberapa soal memiliki daya pembeda rendah, butir 1 dan 12, bahkan negatif, 4 dan 14, yang menunjukkan bahwa soal tersebut kurang atau tidak mampu membedakan kemampuan siswa, bahkan menyesatkan. Butir 9 dan 20 memiliki nilai 0, menandakan bahwa semua siswa menjawab sama, sehingga tidak memiliki daya pembeda. Dengan demikian, disarankan agar butir-butir dengan nilai negatif atau 0 direvisi atau diganti. Sementara itu, butir dengan daya pembeda tinggi dapat dipertahankan dalam menyusun instrumen selanjutnya. Untuk tingkat kesukaran soal, berdasarkan analisis terhadap 20 butir soal diperoleh hasil yang bervariasi. Sebagian soal berada pada kategori sedang seperti soal nomor 2, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, dan 18 dengan tingkat kesukaran berkisar antara 31% hingga 68%. Soal-soal ini dianggap memiliki kualitas baik karena mampu mengukur kemampuan siswa secara proporsional. Beberapa soal berada dalam kategori mudah, yaitu butir nomor 3, 5, 9, 12, 13, dan 17 yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dapat menjawabnya dengan benar. Adapun butir soal nomor 1, 4, 19, dan 20 tergolong sangat mudah karena persentase jawaban benar mencapai lebih dari 85%, bahkan butir nomor 20 mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa soal tersebut terlalu sederhana dan kurang menantang bagi siswa. Sementara itu, hanya butir soal yang tergolong sukar, yaitu butir nomor 14 dengan tingkat kesukaran 27,59%. Soal ini mungkin terlalu sulit atau kurang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Secara umum, proporsi soal dalam kategori sedang dan mudah menunjukkan distribusi yang cukup baik. Namun, soal yang terlalu mudah atau terlalu sulit perlu diperhatikan kembali untuk direvisi agar instrumen lebih seimbang dan efektif dalam mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. Kemudian untuk efektivitas pengecoh atau distraktor berdasarkan distribusi jawaban dari 20 butir soal, dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa mampu memilih jawaban yang benar sesuai kunci, ditandai dengan 2 bintang, yang menunjukkan bahwa mayoritas soal memiliki tingkat keterpahaman yang cukup baik oleh peserta atau siswa. Hal ini terlihat pada butir-butir seperti nomor 1, 4, 9, 20, di mana hampir semua siswa memilih opsi yang benar dan sangat sedikit yang memilih distraktor yang mengindikasikan bahwa soal tersebut terlalu mudah atau distraktornya kurang efektif. Namun, terdapat beberapa butir soal yang distraktornya cukup menarik, seperti pada butir nomor 5, 6, 7, dan 11. Pada soal-soal ini, jawaban yang salah masih dipilih oleh cukup banyak siswa, ditandai dengan simbol plus atau plus 2, yang berarti distraktor bekerja dengan baik sebagai alat pengalihan.
Distraktor yang efektif menunjukkan bahwa siswa masih perlu berpikir kritis untuk memilih jawaban yang benar, sehingga soal dapat lebih membedakan siswa yang benar-benar memahami materi dengan yang belum. Sebaliknya, terdapat soal seperti nomor 14 dan 18 yang menunjukkan bahwa distraktornya terlalu dominan dibandingkan jawaban benar. Atau siswa banyak terkecoh yang bisa menjadi indikator soal terlalu sulit atau membingungkan. Selain itu, soal nomor 11 meskipun memiliki kunci yang banyak dipilih, distraktornya juga banyak dipilih. Menunjukkan bahwa kemungkinan ada kemiripan atau ketidaktegasan antara pilihan jawaban. Secara umum, soal-soal dengan distribusi jawaban yang merata antara pilihan benar atau salah, serta distraktornya yang cukup menarik, dianggap sebagai soal yang baik karena dapat menilai kemampuan siswa secara lebih valid dan reliable. Sebaliknya, soal yang semua siswanya memilih jawaban benar atau yang salah semua, perlu direvisi agar lebih optimal sebagai alat evaluasi. Secara keseluruhan, instrumen soal yang dianalisis menunjukkan kualitas yang cukup baik, ditandai dengan reliabilitas tinggi dan tingkat kesukaran serta daya beda yang proporsional, serta beberapa soal yang memiliki validitas sangat baik. Namun terdapat beberapa soal yang perlu diperbaiki, terutama yang memiliki daya pembeda negatif, validitas rendah, atau distraktor yang tidak bekerja dengan baik. Revisi terhadap soal-soal ini perlu agar instrumen evaluasi lebih efektif dalam mengukur hasil belajar siswa secara lebih akurat dan adil. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.